Semangat ya Bapak Ibu. Ini udah mulai penuh, artinya nggak usah ada yang kita khawatirkan ruangan nggak penuh. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya perkenalkan, saya Santi Sianan Rosmaster dari Bandung. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita saya pada saat saya 15 tahun yang lalu saya mulai menginjak Bandung Bapak Ibu. Ya, jadi saya pindah ke Bandung itu karena usaha saya yang di Jakarta bangkrut Bapak Ibu. Jadi Tuhan kirim saya ke sini buat memperbaiki hidup saya. Nah ini waktu saya pertama kali ke Bandung, saya buka bisnis kuliner Bapak Ibu. Saya waktu itu buka mie tarik, buka nasi bakar, nasi goreng macam-macam Bapak Ibu. Padahal saya nggak punya pengalaman yang namanya pintar masak, enggak sama sekali Bapak Ibu. Ya, masak itu sekedar saya masak Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat, ini usaha saya gila banget pada saat itu Bapak Ibu. Yang namanya orang makan itu ngantri Bapak Ibu. Enggak ada yang terus dia tahu ramai dia pergi, enggak Bapak Ibu. Ngantri pada saat banyak orang-orang tuh makan sampai di motor, di mobil Bapak Ibu. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan begitu memberkati saya pada saat saya bisnis kuliner ya Bapak Ibu. Nah 2 tahun saya memulai kehidupan saya di Bandung. Saya bisa beli rumah cash di Kota Baru Parahyangan dengan luas 244 meter. Waktu itu masih murah Bapak Ibu, saya beli 575 juta. Tapi buat saya yang sudah pernah pegang uang banyak dan bangkrut sampai nggak punya kendaraan sama sekali, saya ke pasar itu saya naik becak Bapak Ibu. Saya naik angkot. Ya jadi beli ayam aja, nggak tahu ini ayam kampung apa ayam pejantan, dibohongin sama pedagang Bapak Ibu. Tapi disitulah saya tahu, oh ayam kampung ternyata kayak gini. Ya jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan ini memang kita perlu belajar. Saya beli rumah di Kota Baru 575 dalam 2 tahun saya berbisnis kuliner. Usaha saya berkembang Bapak Ibu ya. Nah saya setelah itu 5 tahun kemudian Bapak Ibu, saya beli rumah di Kota Baru juga 392 meter. Cash Bapak Ibu. Ya ini dari hasil 27 cabang saya. 2 lantai full saya renovasi. Nah saya menikmati kehidupan saya Bapak Ibu ya. Covid itu datang melanda Bapak Ibu. Saya bisnis semua di mall-mall. Pada saat pintu mall tutup, saya nggak ada income sama sekali. Dan itu 2 tahun full Bapak Ibu. Selama Covid ini, saya tuh jualan masker, saya jualan, Bapak Ibu tahu ya kalau dokter itu dulu Covid pakai baju APD namanya. Itu saya jual banyak Bapak Ibu ya. Disitulah saya bisa makan, disitulah saya bisa bayar cicilan. Ya karena ada cicilan ini, cicilan itu. Mall itu Bapak Ibu walaupun tutup kita dikenakan disuruh bayar Bapak Ibu. Enggak ada yang gratis. Jadi walaupun diskon 50%, tapi itu 27 cabang Bapak Ibu coba bayangin. Gimana saya bayar sedangkan buat saya makan aja saya harus jualan aqua, ya saya harus jualan masker, saya jualan hand sanitizer Bapak Ibu. Saya semua ke pelosok-pelosok Bandung ini saya cari supplier yang murah. Akhirnya saya punya satu toko buku, itu mereka kerjasama dengan sekolah-sekolah pemerintah, beli masker, beli hand sanitizer Bapak Ibu ya. Itu luar biasa. Di situ saya diberkati dengan menjual alat-alat kesehatan. Sampai ranjang rumah sakit aja saya jual Bapak Ibu pada saat itu. Saya cuma membeli dari toko, saya jual lagi. Jadi saya seperti calo ya Bapak Ibu. Akhirnya Covid begitu berkepanjangan. Saya nggak tahu sampai begini lama gitu loh ya Covid itu Bapak Ibu. Akhirnya saya juga nggak tahan lagi Bapak Ibu. Karena mall itu nagih. Bapak Ibu semua mall di sini kenal saya. Semua mall di sini tahu saya karena memang produk saya tuh dicari pada saat itu ya Bapak Ibu. Akhirnya saya jual lah itu rumah saya lunasin semua utang-utang saya di mall Bapak Ibu. Sisa uang saya sewa ruko ini. Ya ruko ini saya sewa 2 tahun saat itu dan saya tinggal di lantai 2-nya Bapak Ibu. Ya lantai 1 saya buat jualan, lantai 3 saya kasih renov dikit. Buat karyawan saya 2 orang tinggal. Jadi Bapak Ibu, uang tuh habis.
benar-benar habis, cuma sisa modal buat saya modal di mie tarik ini, yang ruko ini. Dari rumah besar Bapak Ibu, 2 lantai full, kamar 4, sampai saya tuh nggak kamar itu, Bapak Ibu tahu ya, saya bilang gini loh, anak saya itu yang tinggal sama saya, 24 tahun, yang bungsu, dia tuh kalau tutup pintu blok gitu ya Bapak Ibu. Saya bilang, Jess jangan kenceng-kenceng, nanti rumahnya rubuh, saya bilang gitu. Saya bilang itu rumah-rumahan, karena memang kita sekat apa adanya, nggak ada dana pada saat itu, asal aja triplek tipis, yang penting ada sekat. Ada kamar anak saya dan kamar saya, ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pada saat rumah saya jual, saya punya modal untuk usaha, saya mulai satu usaha ini. Akhirnya saya punya modal lagi untuk mempertahankan usaha saya di beberapa mall yang saya bisa negosiasi dengan enak dengan manajemennya. Ya Bapak Ibu. Akhirnya adalah saya mall-mall 1, 2, 3 mall itu yang saya masih buka. Ya. Dengan negosiasi yang alot banget Bapak Ibu. Akhirnya 2 tahun berlalu Bapak Ibu. 2 tahun setengah yang lalu, ini 4 tahun ya Bapak Ibu. Saya buka di ruko itu 4 tahun yang udah 4 tahun berarti. Tapi saya memutuskan tahun ini saya nggak perpanjang. Ya, karena apa Bapak Ibu? Karena 2 tahun yang lalu ada sahabat saya memperkenalkan satu bisnis yang saya nggak perlu pusing. Saya nggak perlu pusing orang, nggak perlu pusing stok, nggak perlu pusing sisipin buat bayar sewa, nggak usah pusing Bapak Ibu. Ya, jadi tahun ini saya bilang sama suami saya putusin saya nggak mau perpanjang. Dia bilang kenapa? Atomi ini, mie tarik ya nama produk saya, mie tarik ini nggak ada loh yang punya di Bandung. Di Jakarta ada tapi semuanya udah tutup, bukan punya saya, punya orang lain. Artinya kita termasuk yang bisa bertahan dengan kondisi apapun. Saya bilang enggak, kalau kamu mau buka silakan, tapi saya udah gak mau ikut campur dengan usaha mie tarik ini. Kenapa? Dia bilang, saya mau fokus di Atomi. Terus dia bilang, kenapa? Ini bisa diwariskan loh. Ya, ada anak kita Jason yang mau nerusin. Saya bilang, enggak, kamu aja sebagai bapaknya pikirin masalah itu. Kalau saya udah nyaman di Atomi. Saya bilang, terus dia tanya lagi, kenapa gitu kan. Terus keluarga saya juga bilang gitu, kenapa mie tarik itu udah bagus loh gini-gini. Kenapa? Bapak Ibu jawabannya ini. 2 tahun setengah saya berbisnis Atomi. Di tahun kemarin saya bisa beli mobil cash buat anak saya. Ya, ini anak saya yang pertama sudah nikah. Dia tuh punya mobil sebenarnya, cuma dia sekarang butuh 2 karena usahanya ada lagi yang dia rintis 2 usaha. Jadi dia penuh istrinya 1, dianya 1. Saya beli Bapak Ibu, walaupun ya saya beli yang paling murah dari merek tersebut, tapi saya beli cash Bapak Ibu. Ya, saya kasih dia pakai supaya dia nggak keluar biaya lagi untuk transportasi dia. Dan Bapak Ibu, 2 tahun setengah saya bisa beli rumah pengganti untuk rumah saya yang saya jual. Dengan luas 230 meter Bapak Ibu. Ya, ini rumah saya, ini anak saya kasih dia mobil. Nah ini Bapak Ibu full renovasi, sebagian besar furniture itu Selini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu harga Selini, ya tahu kan? Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya kenapa menutup mie tarik, kenapa fokus ke Atomi? Jawabannya ini Bapak Ibu. 2 tahun setengah saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil buat anak saya. Saya bilang sama suami saya, sekarang kita usaha mie tarik kuliner ini sudah 15 tahun di Bandung. Kita punya apa sekarang saya bilang. Dia gak bisa jawab Bapak Ibu. Iya karena dia tahu, dia lihat sendiri perkembangan saya, perkembangan ekonomi kita di waktu saya menjalankan Atomi ini. Pertama saya ditentang Bapak Ibu. Karena saya harus jaga toko. Kalau toko itu saya gak ada, omsetnya turun Bapak Ibu. Dan saya gak mau hidup saya terikat begitu. Ya, jadi pada saat saya menjalani Atomi, saya putuskan, saya rasa wah ini loh, ini si Santi nih. Ini Santi, menurut saya bilang gitu ya Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu, jika kita menjalankan bisnis ini dengan benar, akan ada hasilnya. Ya Bapak Ibu, gampang gak Ci? Susah ya, saya ajak beberapa orang, selalu bilang susah. Bukannya susah, kamu belum kerjain dengan benar saya bilang. Ya, dibilang susah banyak kok orang-orang yang berhasil. Contohnya saya ini paling gak percaya Bapak Ibu dengan apa cerita orang. Saya waktu diajak teman saya, sahabat saya itu,
Saya tuh cuma kasih KTP. Tujuan saya tuh ngebantu. Karena waktu itu dia kayak aduh gak ada orang nih, gak ada orang. Saya cuma bantu. Ya saya gak percaya bisnis-bisnis seperti ini Bapak Ibu. Tapi pada saat saya memutuskan dan saya mengikuti, menduplikasi ya Bapak Ibu. Itu saya nyata banget di hidup saya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu susah enggak? Atomi udah mempersiapkan 8 langkah kok buat kita yang kita harus ikuti. Bapak Ibu punya tujuan dulu deh. Kalau kita menjalankan sesuatu, mau melakukan apa-apa, ke sono nih ke depan, tapi nggak tahu mau kemana ya. Kayak saya keluar dari kompleks saya tetap jalan, saya nggak tahu nih mau ke ODS, saya nggak tahu mau kemana. Mana bisa nyampe Bapak Ibu. Kalau pada saat Bapak Ibu bertujuan, saya mau ke ODS di Botanika, pasti Bapak Ibu sampai ke sana. Ya Bapak Ibu harus punya cita-cita. Tujuan itu penting Bapak Ibu, supaya langkah kita tepat arahnya kemana. Ya, terus Bapak Ibu harus punya komitmen. Enggak ada Bapak Ibu usaha apapun, kerja apapun, kalau nggak ada komitmen, ada hasilnya nggak ada Bapak Ibu. Ya, saya ini orangnya komitmennya tinggi. Cuma kadang-kadang ya itu suka malas juga sih gitu loh. Ya Bapak Ibu. Jadi pada saat malas leader saya pasti pukul pantat saya gitu loh. Saya semangat lagi. Ya Bapak Ibu. Jadi kita harus punya tujuan. Atomi udah menetapkan 8 langkah ya buat kita menjalani Atomi ini kayak gimana sih? Ya. Ada tujuannya Bapak Ibu, ada komitmennya. Kita bongkar daftar nama kita, ya kita bongkar daftar nama donen-donen kita, partner kita, ya kita mengundang, kita home party, kita konsultasi, duplikasi Bapak Ibu. Nggak ada yang susah. Kalau susah Bapak Ibu, saya nggak bisa berhasil kayak gini. Saya itu walaupun kecil-kecil, saya ini pengusaha Bapak Ibu puluhan tahun. Dulu di Roximas saya distributor handphone besar Bapak Ibu. Pasti semua yang pemain handphone zaman tahun saya, dia pasti kenal nama toko saya. Tapi saya nggak punya apa-apa sampai saat ini Bapak Ibu. Di Atomi saya memiliki sesuatu. Ya saya punya rumah, saya bisa mensupport pekerjaan anak saya dengan saya membelikan dia mobil, Bapak Ibu ya. Kalau saya pikir ya kemarin saya puluhan tahun saya usaha, saya nggak punya apa-apa loh. Saya ada satu masa Bapak Ibu, belum lama sekitar 1 bulan yang lalu, saya tuh nangis sejadi-jadinya. Saya bilang Tuhan, saya tuh nggak punya rumah loh, umur saya udah 53. Ya, kesempatan saya buat cari uang nggak banyak lagi gitu loh ya. Kesempatan saya buat mengumpulkan uang nggak banyak lagi. Saya nggak minta apa-apa Tuhan, saya cuma minta satu rumah saya bilang. Buat saya di masa tua saya punya kandang, saya punya sarang, saya punya tempat tinggal yang saya bisa berteduh ya. Bisa segala-gala macam saya lakukan apa-apa di situ Bapak Ibu. Ya jadi Bapak Ibu ini rumah saya, ini pertama kali tim saya datang, jadi saya ajarin presentasi sama mereka. Jadi saya selalu bilang, saya ini bukti nyata. Saya ini bukti nyata kalau kita bisa berhasil di Atomi. Asal kalian putusin mau dulu. Ya, kalau nggak mau, cuman kalau ada masalah lari ke leader, kalau ada apa-apa lari ke leader. Pada saat kita bilang, ayo kita punya goal, masing-masing punya tujuan di Atomi ini. Ya adem-adem ayam aja begitu Bapak Ibu. Nggak bisa berhasil Bapak Ibu jika kondisi kayak begitu. Ya jadi di Atomi ini udah disiapin semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ngikutin aja kok. Bapak Ibu tinggal pakai produk, itu yang penting Bapak Ibu. Nggak pakai produk nggak bisa jalan, nggak pakai produk nggak bisa apa-apa. Ya makanya Mr. Park bilang, Atomi itu mengutamakan kesuksesan pelanggan. Ya mengutamakan kesuksesan, artinya apa Bapak Ibu? Mr. Park itu mau selain kita pakai, kita juga bisa berhasil mendapatkan income dari Atomi. Ya bukan cuma puas dengan produk, tapi sukses dengan produk dan dengan bisnis yang kita kerjakan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu harus putuskan, yuk kita sama-sama Bapak Ibu. Kita sama-sama kerjain, kita sama-sama berhasil di Atomi. Kita sama-sama tetap melangkah ke depan supaya tujuan kita sampai Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nggak maju nggak sampai-sampai. Ya saya waktu saat member itu saya belum mau aktif Bapak Ibu. Tadi seperti yang saya bilang saya hanya kasihan sama sahabat saya bolak-balik ke tempat saya. Kasihan. Dan sekarang jadi leader saya yang luar biasa. Terima kasih buat leader saya yang luar biasa. Saya selalu bilang, saya tuh berterima kasih loh Tuhan pakai kamu buat menolong saya. Mungkin 2,5 tahun yang lalu kalau dia tuh males ngajak saya, udah sebel gitu ya, saya tolak-tolak terus.
mungkin saya nggak ada di sini Bapak Ibu. Mungkin saya juga rumah masih ngontrak, ya nggak bisa bantu anak saya. Banyaklah Bapak Ibu, kalau mau dikeluh kesah satu malam nggak selesai. Ya Bapak Ibu, kita udah ada di bisnis yang tepat. Bapak Ibu harus kerjain. Usia kita rata-rata di sini pasti 40 ke atas. Nggak bisa cari kerja lagi Bapak Ibu, susah. Mau usaha apa? Saya ini udah namanya usaha, saya udah ngerasain puluhan tahun Bapak Ibu. Nggak punya apa-apa. Karena apa? Kita ini kan modalnya sedang-sedang ya, menengah. Kita kalah tergerus sama modal yang banyak Bapak Ibu. Saya tuh kuliner di KBP 1 tahun 2 tahun pertama itu gila Bapak Ibu. Sampai saya punya modal buat buka usaha cabang yang lain. Tapi makin lama pemain besar itu masuk ke KBP Bapak Ibu. Dan saya tergerus. Ya apalagi saya kan bisnis. Saya ini orang zaman dulu benar-benar konvensional dan manual banget gitu loh. Saya nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadinya matilah usaha saya. Tapi di Atomi Bapak Ibu, kita 7 kali 24 jam ada omset. Benar nggak? Siapa yang udah ngerasain begitu? 7 kali 24 jam ada omset. Siapa? Coba. Kok sedikit, kasihan deh. Ya Bapak Ibu, saya di sini cuman ingin yuk mengajak teman-teman, Bapak Ibu, yuk kita sama-sama yuk kerjain Atomi. Yuk sama-sama yuk kita berhasil di Atomi. Yuk sama-sama yuk kita kaya, kita sehat, kita cantik di Atomi. Ya perusahaan Atomi itu enggak egois Bapak Ibu. Dia selalu bilang kesuksesan pelanggan. Dia selalu bilang dia pengen semua pemakai Atomi itu mendapat kesuksesan juga. Bukan cuma kepuasan. Ya Bapak Ibu yang di sini, apa sih coba Bapak Ibu renungkan deh. Kenapa Bapak Ibu ada di sini? Pasti ada sesuatu yang dicari, bener ya? Pasti ada, nggak mungkin kan cuma dateng, nggak ngapa-ngapain, cuma kumpul-kumpul, nggak mungkin Bapak Ibu. Pasti ada sesuatu yang Bapak Ibu cari dan pasti ada sesuatu yang Bapak Ibu harapkan dari sini. Kalau saya bilang, saya tua itu saya mau punya uang. Supaya saya nggak menyusahkan siapa-siapa. Sekarang Bapak Ibu, rumah itu saya yang beli. Ya jadi saya bukan cuma saya pengen punya uang, tapi saya punya tempat buat keluarga saya berlindung di rumah itu. Bapak Ibu mau? Ayo Bapak Ibu, tetap kerjakan ya, maju jalan ke depan. Kita akan berhasil ya Atomi. Paham Bapak Ibu? Mau? Sekali lagi yang keras, mau? Oke, kita semua mau ya Bapak Ibu. Saya sering bilang saya ini perempuan yang materialistis. Bisnis kalau nggak ada uangnya saya nggak akan jalanin. Bisnis kalau pakai modal saya nggak akan jalanin. Itu teman saya yang ngajak saya tahu banget. Saya tanya kenapa ngajak saya? Ya pertama dia mau menolong saya karena memang waktu itu dia tahu banget kehidupan saya juga kurang baik gitu ya. Ya kedua lu tuh senang duit gua tahu dia bilang. Dia bilang gitu. Dan emang benar Bapak Ibu kita ini hidup memang uang itu bukan yang utama ya benar nggak? Tapi nggak ada uang mati Bapak Ibu beneran. Saya pernah cerita di sini juga, saya mau beli es krim aja saya nggak bisa Bapak Ibu. Saya harus memilih. Saya harus memilih anak saya atau saya yang beli. Ya pasti saya kasih anak saya. Kenapa? Uang itu harus dipilih-pilih buat biaya apa yang lain gitu loh. Ya Bapak Ibu coba bayangin. Mau kerja di mana? Di sini pasti banyak profesional. Di sini pasti banyak pedagang, pengusaha. 2,5 tahun siapa yang udah bisa beli rumah dan mobil buat anaknya? Angkat tangan. Enggak ada, cuma saya. Kenapa? Karena saya di bisnis yang tepat. Benar Bapak Ibu? Ayo sama-sama saya, kita maju, kita beli rumah, kita beli apapun yang dibayar oleh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Atomi Indonesia, ayo bisa.